Terima kasih. Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Petugas Rutan Poso menggagalkan penyelundupan sabu-sabu. Pemprov Sulawesi Tengah terus benahi Bandara Mutiara Palu untuk membantu peningkatan ekonomi pasca gempa. Jumlah anak putus sekolah di Kota Palu ternyata masih cukup tinggi. Pengangguran dan anak putus sekolah menjadi masalah klasik yang belum bisa tertangani dengan maksimal oleh pemerintah. Demikian halnya dengan pemerintah Kota Palu yang belum bisa menuntaskan pengangguran maupun putus sekolah. Angka anak putus sekolah di Kota Palu berdasarkan data di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu ternyata masih tinggi dan tercatat sebanyak 817 orang. Masih tingginya angka anak putus sekolah tersebut terutama disebabkan keterbatasan biaya dan tingkat perekonomian keluarga. Kebanyakan anak-anak putus sekolah tersebut bekerja sebagai pengamen. Bahkan ada pula yang bekerja sebagai buruh panggul di pasar. Pemerintah Kota Palu berusaha menangani anak putus sekolah tersebut. Salah satunya melalui program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat alias PKBM. Meski tak mengikuti pendidikan formal, mereka masih bisa mendapatkan ijazah sekolah dengan mengikuti proses belajar mengajar ini. Nah, setelah itu kami mengundang PKBM Sekota Palu. Nah, dengan kami undangnya PKBM Sekota Palu, sama-sama kita berupaya untuk mengatasi ini, Kecuali kalau masih usia sekolah di formal, ya kita usahakan masuk di pendidikan formal gitu. Tapi kalau memang dia sudah 18 tahun, ya sementara dia sudah bukan lagi usia SMA, tapi paling tidak dia bisa ikut paket B. Karena begini Pak, walaupun dia misalnya masih SMA, tapi terkadang keterbatasan kesempatan anak untuk sekolah di formal kan macam-macam ini. Ada yang memang karena sudah kerja, ada yang karena memang tuntutan ekonomi, dan macam-macam. Ada yang sudah tidak mau karena itu tadi. Nah, sekarang kita harus mengentaskan mereka dari putus sekolah ini. Jadi memang kalau untuk anak putus sekolah memang jalurnya itu ke pendidikan non formal. Jadi penyelenggara satuan pendidikan PKBM sebutan dari swasta, kalau negeri itu Sanggar Kegiatan Belajar. Jadi kalau untuk penanganan anak-anak putus sekolah itu memang kita fokusnya ke situ. Karena angka putus sekolah yang sekarang yang kita jaring ini memang usia bukan masuk usia kategori usia sekolah. Jadi memang mereka itu memang harus menempuh pendidikan non formal. Melalui jalur PKBM ini, anak-anak nantinya bisa melanjutkan hingga ke tingkat perguruan tinggi. Pemerintah Kota Palu terus mendata anak putus sekolah melalui Satuan Pendidikan Kesetaraan program lain seperti Sanggar Kegiatan Belajar. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Cuaca buruk yang melanda wilayah Sulawesi Tengah sebulan terakhir ini berdampak terhadap harga sejumlah kebutuhan warga. Termasuk diantaranya sayur mayur yang mengalami kenaikan harga di pasaran, meski ada pula jenis sayuran yang mengalami penurunan harga. Harga sayur mayur yang mengalami kenaikan harga diantaranya wortel. Dari pantauan di sejumlah pasar tradisional Kota Palu, harga wortel naik Rp2.000 per kilonya. Jika sebelumnya dijual Rp15.000 per kilogram, maka kini naik menjadi Rp17.000 per kilogram. Ada kenaikan. Dia dari harga berapa ke berapa kemarin? 15 ke 17. Dari harga 15 ke 17 ya? Dan untuk kenaikannya ini sejak berapa hari yang lalu Pak ya? 4 hari. 4 hari. 4 hari. Ini Pak, untuk per kilonya berapa sekarang per kilonya? Saya sekarang encernya 17. Tapi kalau yang partai 16. Menurut para pedagang, kenaikan harga wortel tersebut selain karena cuaca buruk, juga karena stok berkurang di pasaran.
Selama ini, para pedagang memasok sayur mayur termasuk wortel dari wilayah Kabupaten Poso, Sigi, dan Sulawesi Barat. Sementara itu, harga sayur mayur lainnya saat ini masih stabil. Julianus K. melaporkan dari Palu. Jajaran perbukitan yang mengelilingi Lembah Palu menjadi pesona dan daya tarik bagi wisatawan. Salah satu perbukitan yang beberapa tahun terakhir ini menjadi destinasi wisata favorit adalah Matantimali yang terletak di Desa Wayu, Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Sigi. Lokasi yang berada di ketinggian 800 mdpl ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, khususnya di akhir pekan. Keindahan Lembah Palu dan udara segar merupakan hadiah terindah bagi pengunjung. Mereka tidak hanya datang menikmati keindahan Lembah Palu dari ketinggian, tapi juga bisa menguji adrenalin lewat olahraga para layang. Bukit Matantimali selama ini dikenal sebagai lokasi para pecinta maupun atlet para layang. Lokasi ini bahkan disebut sebagai salah satu lokasi terbaik di Asia Tenggara. Tak heran, di lokasi ini kerap digelar event olahraga tingkat nasional hingga internasional. Hasnun, salah seorang pengunjung, mengaku senang bisa berkunjung ke Bukit Matantimali. Selain bisa menikmati udara segar dan menghilangkan stres, ia juga bisa menyaksikan aksi olahraga para layang. Pemandangannya bagus, dingin hawanya. Terus yang menarik dari wisata ini menurut kakak apa? Pemandangannya, spotnya, kalau bawa foto-foto dia bagus. Hal yang sama dirasakan pengunjung lainnya, Kristi yang datang bersama teman. Ia tidak pernah bosan karena Matantimali selain indah juga membuat mata dan pikiran menjadi tenang. Selain itu, bisa mengabadikan suasana keindahan Bukit Matantimali melalui kamera ponsel. Bagus, bersih, dengan banyak tempat fotonya. Hal yang menarik menurut kakak tentang wisata ini? Kota Palu kelihatan. Pesona Bukit Matantimali yang menjadi daya tarik bagi wisatawan tidak hanya lokal, tapi hingga mancanegara. Hanya saja, potensi ini tentunya harus dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung di tempat wisata tersebut. Jingga Ramadhani melaporkan dari Sigi. Informasi tadi mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya, Fatur Rahman, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgom Puasi, Tabik.